Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. NIM saya 289 2150 198. Sebagai syarat penilaian ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan materi yaitu pentingnya emosional intelijen dalam kepemimpinan dari mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayetno. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam suatu organisasi membutuhkan banyak hal penting, salah satunya yaitu kecerdasan. Kecerdasan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas seseorang. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memiliki nilai lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tes kemampuan kognitif seperti tes IQ dan kemampuan kognitif berhubungan secara positif terhadap kemampuan yang efektif. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri orang lain. Adanya emosi merupakan hal yang penting dalam kepemimpinan. Salah satu alasannya yaitu pemimpin memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk memperbaiki kepuasan diri pengikut, moral, dan motivasi akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan keseluruhan efektivitas organisasi. Keadaan emosional pemimpin dapat mempengaruhi sebuah tim, kelompok, dan organisasi. Seperti contohnya adalah jika pemimpin mengeluarkan emosi positifnya seperti tersenyum, maka emosi positif tersebut akan menular kepada anggotanya. Selain emosi positif juga, terdapat emosi negatif. Adanya penelitian yang mengatakan bahwa emosi negatif jauh lebih mudah menyebar daripada emosi positif karena pada umumnya emosi positif kurang dipengaruhi oleh orang lain. Maka dari itu, diperlukan peran pemimpin agar dapat menyadari pentingnya bahwa menjaga emosi tidak hanya emosi mereka sendiri, tetapi juga membantu orang lain dalam mengelola emosi negatif menjadi emosi yang positif sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam jalannya operasional dalam organisasi. Adanya emosi juga dapat mempengaruhi performa seseorang dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence merupakan soft skill yang butuh dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali seorang pemimpin. Menurut Psychology Today, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi sendiri dan emosi orang lain. Kecerdasan ini berkaitan antara kompetisi emosional dan sosial yang berkontribusi pada seberapa efektif seseorang memahami dan mengekspresikan diri mereka, memahami orang lain, dan berhubungan dengan mereka, dan kemudian mengatasi stres serta tuntutan sehari-hari. Menurut psikolog ternama yaitu Daniel Goleman, orang yang cerdas secara emosional memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama self-awareness. Self-awareness yaitu penilaian diri pribadi dan percaya diri. Kemudian yang kedua self-management yaitu emotional self-control, kemampuan beradaptasi, orientasi pada prestasi, dan optimis. Yang ketiga yaitu social awareness yaitu empati, organizational awareness, dan orientasi melayani. Yang keempat yaitu social management yaitu manajemen konflik, inspirational leadership, developing others, dan influence. Kecerdasan emosional seseorang dapat dilihat ketika orang tersebut pandai memahami emosi mereka sendiri, yaitu self-awareness, pandai mengelola emosi, yaitu self-management, berempati terhadap dorongan emosi dan orang lain, yaitu social awareness, dan pandai menangani emosi orang lain, yaitu social management. Pemimpin membutuhkan 4 karakteristik tersebut untuk menjadi sosok yang cerdas secara emosional.
Ketika seorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia akan mampu beradaptasi dengan dunia yang lebih inklusif dan bahkan mampu membawa dunia menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni oleh siapapun. EQ membentuk kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang berelasi baik dengan kecerdasan emosional adalah tipe kepemimpinan yang transformatif melayani. Tipe kepemimpinan tersebut merupakan tipe kepemimpinan yang dapat melatih kecerdasan emosional seseorang pemimpin secara berkelanjutan. Sebagai contoh, pemimpin dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi berhasil mengelola tantangan yang kompleks melalui membangun kepercayaan diri dan keberanian, memahami kebutuhan orang lain, berkomunikasi secara terbuka dan langsung, menunjukkan kepedulian yang tulus untuk orang lain, dan berkolaborasi. 4 skill yang wajib dimiliki oleh calon pemimpin. Yang pertama yaitu skill komunikasi. Sebagai pemimpin, kamu akan bicara dengan banyak orang. Bukan hanya bicara, tapi berkomunikasi dan memahami apa yang dibicarakan oleh lawan dengan cepat. Yang kedua yaitu skill mengambil keputusan. Mengambil keputusan bukanlah hal yang mudah, karena keputusan ini bisa melukai orang lain jika keputusan tidak diputuskan dengan baik. Yang ketiga yaitu skill manajemen. Tiap orang dalam sebuah tim memiliki karakter dan skill yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat seseorang pemimpin harus memiliki skill manajemen yang baik. Dan yang terakhir yaitu skill problem solving. Pemimpin yang akan memutuskan mana solusi yang baik hal ini tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi agar keputusan yang diambil memiliki resiko yang paling minim. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam hal bekerja sama agar mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. Ada banyak ahli manajemen yang merumuskan definisi-definisi tentang kepemimpinan. Salah satu di antaranya adalah definisi kepemimpinan menurut Garth Jones dan Jennifer George. Menurutnya, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapai tujuan kelompok atau organisasi. Seperti apa leadership yang ideal? Yang pertama yaitu memiliki karakter yang kuat. Pembentukan karakter pemimpin bisa berbeda-beda dilihat dari lingkungan dan latar belakang pemimpin tersebut. Jika sudah terbentuk, seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan terhadap karakternya tersebut. Sebelum seseorang pemimpin mampu membuat orang lain untuk mempercayai arahnya, dia harus yakin dengan ide-ide yang dikeluarkannya. Kemudian yaitu yang kedua, bertanggung jawab. Selain bersifat ideal, bertanggung jawab adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Seseorang pemimpin yang mencetuskan ide, memberikan arahan, dan mengawasi proses kegiatan harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan hingga akhir. Jika melakukan kesalahan, seseorang pemimpin tidak boleh menghindar apalagi melempar kesalahan tersebut kepada orang lain. Yang ketiga yaitu visionary. Pemimpin yang memiliki vision akan jauh lebih mudah mengarahkan bawahannya untuk saling bekerja sama dalam memenuhi tujuan tersebut. Jika ia adalah karakter yang konsisten, pemimpin tersebut bisa dengan mudah memformulasikan cara yang efisien untuk mencapai visi yang diinginkan. Yang keempat, IQ dan EQ yang seimbang. Benar, kecerdasan intelijen saja tidak cukup untuk menjadikan Anda seorang leader. Bahkan, masa kini banyak yang mengatakan bahwa leader dengan EQ yang baik lebih disukai oleh bawahan maupun koleganya. Hal ini dapat dimaklumi karena selain harus memastikan bisnis atau pekerjaan bisa selesai dengan efisien,
Leader memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya, di mana pendekatan emosional diharapkan lebih mendapat perhatian khusus. Maka dari itu, kecerdasan emosional menjadi kunci penting dalam peranan kepemimpinan yang ideal. Jadi, akan lebih baik jika seorang pemimpin memiliki IQ dan EQ yang seimbang agar bisa menjalankan peranannya dengan baik. 5. Memiliki suara yang lantang. Suara yang lantang bukan berarti seorang pemimpin harus memiliki suara yang besar bak seorang orator. Lantang di sini diartikan sebagai percaya diri dalam menyuarakan pendapat, memberikan arahan termasuk tidak segan dalam menegur anggota jika ada yang melakukan salah. Sikap tersebut juga bisa membuat anggota Anda memiliki rasa percaya diri juga ketika bekerja di bawah supervisi Anda. Mengapa diperlukan kepemimpinan yang baik dalam perusahaan? Sebuah organisasi dan perangkatnya akan selalu membutuhkan seseorang yang bisa memimpin dan mengarahkan secara efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Layaknya peran jenderal bagi tentara, terutama seorang pemimpin akan menjadi role model bagi bawahannya. Maka dari itu, tidak sembarang orang bisa menjadi seorang leader, dan tidak semua leader memiliki kualitas leadership. Selain peran pemimpin sebagai orang yang mampu mengarahkan SDM dan alur pekerjaan yang akan membantu bisnis perkembangan, pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik akan menjadi panutan bagi bawahannya sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan potensi dalam diri mereka. Otomatis, individu maupun kelompok yang dibawahi semakin menjadi kekuatan bagi perusahaan. Bukan bos, tapi leader, karakter dasar yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu integritas. Kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin, maka kamu harus memiliki integritas dalam diri. Integritas merupakan sebuah sikap yang konsisten atas prinsip, tindakan, dan nilai-nilai yang dimiliki dalam diri. Biasanya, orang yang memiliki berintegritas merupakan pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Kemudian yaitu bisa dipercaya. Pemimpin sejati ialah seseorang yang dapat dipercaya untuk melakukan hal yang benar. Pemimpin yang bisa dipercaya bukanlah pribadi yang manipulatif. Pemimpin tak akan membiarkan karyawannya untuk berada pada jalur yang salah. Kemudian kecerdasan emosional. Tidak hanya pintar secara intelektual, seorang pemimpin juga harus cerdas secara emosional. Kecerdasan emosional sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, serta mengelola emosi dalam diri orang lain. Kemudian yang keempat yaitu keterbukaan. Keterbukaan merupakan karakter penting yang harus dimiliki oleh pemimpin. Karakter ini menjadi penting karena semua hal genting akan terlalui dengan adanya keterbukaan. Dan yang kelima yaitu suka memotivasi. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang bisa memberi contoh kepada anak buahnya. Nggak hanya itu, pemimpin yang baik juga akan selalu menularkan energi positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.